Shalom, selamat pagi. Pada hari ini saya ingin men-sharingkan sebuah cerita berjudul Serakah. Baiklah, saya akan memulainya. Gara-gara sejumlah uang yang banyak, ada yang bersedia meninggalkan keluarganya, meninggalkan iman, dan juga meninggalkan moral. Yesus mempunyai satu kata untuk keadaan ini, yaitu keserakahan. Yesus juga mempunyai definisi untuk keserakahan. Ia menyebutnya sebagai praktek mengukur kehidupan menurut apa yang dimiliki. Keserakahan menilai orang menurut besar dompetnya. Yang pertama, orang dompetnya besar artinya orangnya besar. Yang kedua, orang dompetnya kecil artinya orangnya kecil. Akibat dari filsafat hidup seperti itu dapat diramalkan sebelumnya. Keserakahan itu relatif. Keserakahan itu tidak dibatasi menurut harga sesuatu. Keserakahan itu diukur menurut berapa harganya bagi kita. Jika sesuatu harus kita bayar dengan mengorbankan iman kita atau keluarga, harga itu terlalu tinggi. Inilah yang dimaksudkan Tuhan dalam perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Rupanya, seseorang telah mendapat keuntungan luar biasa dari investasinya. Tanahnya menghasilkan panen luar biasa besar. Alhasil, ia mendapatkan dirinya mempunyai uang tunai berlebihan. Dan satu pertanyaan yang membuat orang iri hati yakni, apa yang akan saya buat dengan uang saya ini? Ia tidak perlu banyak waktu untuk memutuskan. Pasti ia akan menabungnya. Ia mencari jalan untuk menyimpannya, supaya ia dapat hidup senang. Rencananya, menimbun. Tujuannya, bersenang-senang, makan, minum, dan menikmati hidup santai. Namun, tiba-tiba orang ini meninggal dan suara lain terdengar. Suara itu suara Tuhan. Tidak ada satupun kata yang baik yang Tuhan ucapkan tentang orang itu. Kata-katanya yang pertama adalah, orang bodoh. Di dunia, orang ini dihormati. Ia dihormati dengan pemakaman yang bagus dan peti mati dari kayu mahal. Bahan berwarna kelabu menghiasi panggung sebagai ungkapan kekaguman terhadap orang bisnis yang cerdik itu. Tetapi di baris bangku depan terdapat keluarga yang sudah mulai bertengkar mengenai milik ayah mereka. Orang bodoh, Tuhan mengatakan. Dalam Lukas 12 ayat 20, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Orang itu menghabiskan hidupnya membangun sesuatu yang tidak langgeng, seperti rumah dari kertas. Ia tidak pernah melihat badai mendekat, dan sekarang angin ribut sudah bertiup. Bukan badai saja yang dilihatnya, ia tidak pernah melihat Tuhan. Perhatikan kata-kata pertamanya setelah mendapat uang banyak itu, yaitu, apa yang akan saya buat? Di dalam Lukas pasal 12 ayat 17 mengatakan, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Ia pergi ke tempat yang salah dan bertanya kepada yang salah. Bagaimana kalau ia pergi kepada Tuhan dan bertanya,
Apa yang Engkau hendak agar aku buat? Dosa orang ini bukan karena merencanakan masa depannya. Dosanya ialah bahwa rencananya tidak mengikut sertakan Tuhan. Dalam Ulangan 10 ayat 4 mengatakan, sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit. Bahkan langit mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Peraturan Tuhan terpenting mengenai keuangan ialah kita tidak memiliki apa-apa. Kita hanya manajer, bukan pemilik. Pengelola, bukan tuan tanah. Orang perawatan, bukan pemilik. Uang kita bukan punya kita, tetapi punya Dia. Akan tetapi, orang ini tidak pernah berpikir ke sana. Perhatikan bahwa Yesus mengkritik kemakmurannya. Ia mengkritik keangkuhannya. Kata-kata orang kaya itu memperlihatkan prioritasnya di mana. Dalam Lukas pasal 12 ayat 18 hingga 19 mengatakan, lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Orang kaya itu perhatiannya secara agresif pada dirinya sendiri saja. Dunianya dipagar oleh dia sendiri. Ia buta. Ia tidak melihat Tuhan. Ia tidak melihat orang lain. Ia hanya melihat dirinya sendiri. Orang bodoh, Tuhan mengatakan kepadanya, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Terdapat dalam Lukas 12 ayat 20. Satu pandangan ke arah taman pemakaman saja, dan kita akan teringat bahwa semua orang akan mati. Satu kunjungan ke pemakaman seharusnya meyakinkan kita, tidak ada yang akan kita bawa serta. Pertunjukan permainan itu hanya pura-pura saja, tetapi fakta-faktanya berdasarkan kenyataannya. Berapa hargamu? Apa yang kita bersedia korbankan? Amin. Terima kasih.